Kabupaten Kudus merupakan salah satu kota di daerah Jawa Tengah. Kota ini memiliki julukan sebagai Kota Wali dan memiliki beberapa kecamatan-kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Kandang Mas. Dan di Kandang Mas ini ada sebuah padukuhan yang disebut Padukuhan Masin. Di daerah sini terdapat sebuah makam keramat. Konon makam ini sering dijadikan rujukan oleh para peziarah sebagai tempat untuk ngalah berkah atau mencari pesugihan. Salah satunya adalah makam Raden Ayu Nawangsi dan Raden Bagus Rinangku. Ya, di Desa Masin, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, di Desa Kandang Mas. Kita mulai memasuki kawasan Desa Masin atau Desa Kandang Mas. Kita masuk ke area makam. Makam Raden Dewi Ayu Nawangsi dan Raden Bagus Rinangku terletak di Duku Masin, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Makam ini dikenal sebagai Punden Masin dan merupakan situs keramat yang menyimpan kisah sejarah dan budaya masyarakat setempat. Dan seorang wali songo, ia dikenal karena kecantikannya yang memikat hati banyak pria, termasuk Raden Bagus Rinangku, putra dari Sultan Agung Mataram. Keduanya saling jatuh cinta, namun hubungan mereka tidak direstui karena Dewi Nawangsi sudah dijodohkan dengan Kiai Cibolek. Karena cinta mereka yang dalam, Dewi Nawangsi dan Raden Bagus Rinangku memutuskan untuk meninggalkan Gunung Muria dan menetap di daerah Kandang Mas, di mana mereka mendirikan pesantren dan melanjutkan perjuangan dakwah Islam. Suatu ketika, Sunan Muria mengetahui bahwa putrinya kembali bersama Raden Bagus Rinangku. Dalam kemarahannya, Sunan Muria mengancam akan menembak mereka dengan panah. Namun, panah tersebut justru mengenai Dewi Nawangsi dan Raden Bagus Rinangku, menyebabkan mereka meninggal dunia. Mereka dimakamkan di Duku Masin yang kini dikenal dengan nama Punden Masin. Makam ini menjadi tempat ziarah bagi masyarakat, terutama pada hari Kamis terakhir bulan Saban yang dikenal dengan tradisi Sewu Sempol. Pada hari tersebut, warga membawa makanan seperti ayam ingkung dan nasi tahu tempe yang dibungkus menggunakan daun jati atau daun pisang sebagai bentuk sedekah dan doa bersama untuk menghormati para leluhur. Selain itu, terdapat mitos yang berkembang di masyarakat setempat mengenai larangan menebang pohon jati di sekitar makam. Konon, siapapun yang melanggar larangan tersebut akan mendapatkan musibah, seperti yang terjadi pada seorang pria yang ditemukan tewas gantung diri di kawasan makam pada Januari 2025 yang lalu.
Dengan kisah cinta, perjuangan, dakwah, dan tragedi yang menyertainya, makam Raden Ayu Dewi Nawangsi dan Raden Bagus Rinangku menjadi simbol dari pengorbanan dan keteguhan hati dalam memperjuangkan cinta dan agama. Makam Dewi Ayu Nawangsi dan Raden Bagus Rinangku, mereka dikenal sebagai tempat keramat yang sering dikunjungi peziarah. Banyak yang datang untuk memohon kelancaran rezeki, jodoh, dan hasil panen yang melimpah. Namun terdapat kepercayaan bahwa permohonan tersebut harus disertai dengan janji imbalan kepada penunggu punden agar harapan dapat terkabul. Area sekitar makam dipenuhi pohon jati yang dianggap sakral. Menurut cerita yang belum jelas, pohon-pohon tersebut adalah jelmaan warga desa yang dikutuk oleh Sunan Muria karena terlalu larut dalam kesedihan atas kematian Raden Ayu. Hingga kini, warga setempat tidak berani mengambil bagian dari pohon-pohon tersebut karena pohon tersebut diyakini dapat membawa kesialan. Kalau pohon tersebut tumbang, maka dibiarkan tumbang. Makam ini dibuka untuk peziarah pada hari-hari tertentu seperti Rabu, Kamis, dan Jumat. Pengunjung biasanya membawa bunga sebagai simbol penghormatan. Tradisi ziarah ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Jawa yang masih dilestarikan hingga sekarang. Di dalam bangunan inilah makam Raden Ayu Nawangsi dan makam Raden Bagus Rinangku disemayamkan. Pesugihan Raden Ayu Nawangsi dan Raden Bagus Rinangku merupakan mitos atau legenda dalam budaya Jawa yang mengisahkan tentang upaya mendapatkan kekayaan dengan bantuan makhluk gaib atau kekuatan supranatural. Kedua tokoh ini sering dikaitkan dengan cerita-cerita pesugihan, yakni suatu bentuk perjanjian gaib untuk mendapat kekayaan dengan imbalan tertentu, biasanya berupa pengorbanan atau syarat yang berat. Mungkin itu adalah salah satu yang disalahgunakan oleh para peziarah. Sebenarnya makam ini adalah makam orang-orang yang soleh, orang-orang yang berderajat tinggi, tapi disalahgunakan oleh para peziarah sebagai untuk mencari malah berkah pesugihan. Mungkin saja sosok Raden Ayu Nawangsi ini digambarkan sebagai perempuan cantik yang memiliki kekuatan supranatural dan bisa memberikan kekayaan luar biasa kepada siapa saja yang bersedia melakukan perjanjian dengannya. Dalam cerita rakyat,
Dia sering dikaitkan dengan pesugihan berbasis persembahan atau ritual khusus. Nama Nawangsi berarti melihat keindahan atau memandang pesona, yang mungkin juga simbol kekayaan atau kemewahan yang menjadi daya tarik utama. Semoga dalam kisah yang singkat dan belum jelas kebenarannya ini mudah-mudahan bermanfaat dan dijadikan contoh, yaitu sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya pesugihan adalah suatu yang tidak benar atau menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan budaya. Itu tadi sekelumit sejarah dan asal-usul Raden Ayu Nawangsi dan Raden Bagus Rinangkuh, dan mohon maaf atas kesalahan cerita atau asal-usul yang kami ceritakan, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.